Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yang mana kajian kita di masjid ini terjadwal membaca dua kitab, yaitu kitab Tafsirul Jalalain dengan pembahasan tafsir dan kitab Miftahul Jannah dengan pembahasan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran pengurus BKM, tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk pembahasan kita yang pertama, kita akan membaca dulu tafsir Jalalain. Ya, kenapa? Karena tauhid Miftahul Jannah pembahasannya pun tentang basmalah dan hamdalah juga, muqaddimah. Jadi sejalan dia. Ya, nah, jadi kita baca sedikit dulu tafsirul Jalalain, baru nanti kita buka kajian tauhidnya dengan kitab Miftahul Jannah. Karena tafsirnya juga membahas suratul Fatihah. Yang akan kita bahas juga nih malam ini ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sama pembahasannya dengan tauhid, yaitu basmalah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah Makkiyatun. Surah Al-Fatihah ini termasuk surah Makkiyah. Sab'u ayatin. Jumlah ayatnya ada 7. Bil basmalati ingkanat minha. Dengan basmalah jika adalah ia bagian darinya. Wasabi'atu, maka ayat yang ketujuh siratul ladina. Kemarin sudah saya sampaikan kenapa dibaca Ustadz siratu bukan siroto. Karena ini kita ngaji kitab. Ya, kedudukannya kebetulan jadi khobar. Wasabi'atunya mubtada, siratunya adalah khobar. Jadi bukan saya merubah ayat. Kadang payah ngaji di sini. Yang disampaikan beda sedikit aja dah dibilang merubah hukum. Ya, nah, ini mengapa dibaca siratu? Merubah-rubah ayat Ustadz tuh katanya. Tidak, ya. Ini kita ngaji tafsir, bukan membaca ayat Al-Quran. Kalau membaca ayat Al-Quran tetaplah siratul ladina. Ya, ini karena ngaji tafsir, menjelaskan makna dari ayat, maka bacaannya sesuai dengan ilmu nahwu. Wasabi'atu siratul ladina ila akhiriha. Dan ayat ketujuhnya adalah siratul ladina sampai akhirnya. Wa illam takun minha, jika basmalah bukan ayat pertama suratul Fatihah, fasabi'atu, maka ayat yang ketujuh ghairul maghdubi ila akhiriha. Ayat ketujuh adalah ghairil maghdubi sampai ayat terakhirnya.
Wa yuqaddaru fi awwaliha qaulu liyakun ma qabla iyyaka na'budu munasaban lahu bikauniha min makulil ibad. Nah, baik. Surahnya masih pembahasan suratul Fatihah. Kemarin kita sudah menjelaskan penamaan surah di dalam Al-Quran itu pendapat yang muktamad bersifat tauqifi. Artinya penamaan surah di dalam Al-Quran itu yang menamai adalah Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatannya sahabat. Memang sudah dari sananya. Nama-namanya seperti itu. Suratul Fatihah, suratul Al-Ikhlas, suratul Falak, suratul An-Nas, suratul Baqarah, dan lain sebagainya. Jadi penamaan surah di dalam Al-Quran, pendapat yang muktamad bersifat tauqifi. Memang sudah asalnya dari sana namanya seperti itu. Paham ya? Sama juga seperti susunannya. Al-Quran 30 juz dibuka dengan suratul Fatihah. Ditutup dengan surah An-Nas. Padahal sama kita ketahui bahwa surah yang pertama kali turun bukanlah suratul Fatihah. Ya, surah yang pertama sekali turun bukan surah Al-Fatihah. Surah apa? Ya, Al-Alaq. Bukan suratul Fatihah. Tapi kenapa urutannya justru suratul Fatihah sebagai pembukanya, penutupnya adalah surah An-Nas. Nah, susunan Al-Quran yang ada pada kita ini pun disebut namanya tartib tauqifi. Penamaan surah-surah di dalam Al-Quran bersifat tauqifi. Tartib susunan Al-Quran dibuka dari suratul Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas, juga bersifat tauqifi. Ya, memang sudah dari sananya. Makanya kalau kita mengaji ilmu tauhid, Al-Quran, susunan, tartib Al-Quran yang ada pada kita itu sama dengan tartib susunan Al-Quran yang ada di lauh mahfuz. Itu juga adalah susunan sama seperti tartib Al-Quran yang ada pada kita. Dan itu disepakati ulama. Ya, namanya tartib tauqifi. Ya. Jadi penamaannya bersifat tauqifi, tartibnya bersifat tauqifi. Masih bisa dipahami ya? Nah, kemudian suratul Fatihah digolongkan sebagai surah Makkiyah. Entah kemarin udah saya jelaskan atau belum, ini saya jelaskan kembali. Ada kalanya surah-surah itu tergolong Makkiyah. Ada kalanya surah-surah itu tergolong Madaniyah. Nah, batasan sebuah surah apakah dikelompokkan sebagai surah Makkiyah atau dikelompokkan sebagai surah Madaniyah, itu setidaknya ada 3 pendapat dari para ulama tafsir. Standarnya apa sih? Sebuah surah itu digolongkan sebagai Makkiyah, sebuah surah itu digolongkan sebagai Madaniyah, standarnya apa? Batasannya apa? Setahu kita, di kalangan kita orang awam, surah yang turun di Mekah, Makkiyah lah dia. Surah yang turun di Madinah, Madaniyah lah dia. Ini sepengetahuan kita yang populer, yang masyhur di kalangan orang awam. Surah yang turun di Mekah dikelompokkan Makkiyah. Surah yang turun di Madaniyah dikelompokkan, surah yang turun di Madinah dikelompokkan Madaniyah. Betul juga, ini pendapat yang pertama. Tadi kan saya katakan ada beberapa pendapat ulama mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir, di dalam memberikan had, batasan-batasan. Manakah satu surah itu tergolong Makkiyah dan Madaniyah, batasannya apa, standarnya apa? Ulama berbeda pendapat.
Pendapat yang pertama, suratul Makkiyah adalah surah-surah yang turun di Makkah. Dan suratul Madaniyah adalah surah-surah yang turun di Madinah. Ini yang populer kan? Ya, ini pendapat yang pertama. Tapi populer belum tentu muktamad. Itu dia. Populer, terkenal, masyhur, belum tentu sebagai dia pendapat yang muktamad. Kita jelaskan dulu satu persatu. Nah, yang kedua, pendapat kedua, satu surah itu dikelompokkan sebagai suratul Makkiyah atau suratul Madaniyah, tidak melihat dari mana surah itu diturunkan. Kalau pendapat tadi kan yang pertama, Makkiyah Madaniyah, dilihat di mana surah itu diturunkan. Paham ya? Kalau dia turun di Mekah, Makkiyah lah dia. Kalau turun di Madinah, Madaniyah lah dia. Pendapat pertama. Nah, kalau pendapat kedua, acuannya bukan melihat tempat surah itu turun, bukan. Melihat dia Makkiyah Madaniyah, tidak melihat di mana turunnya surah itu. Pendapat kedua. Jadi apa acuannya? Melihat dari titik berat pembicaraan ayat atau surah itu. Kemana arahnya? Kalau satu surah atau ayat, titik pembicaraannya tertuju untuk penduduk kota Mekah, maka disebutlah dia suratul Makkiyah, walau turunnya di Madinah. Jelas tuh? Pendapat yang kedua. Ya, ini surah kemana turunnya? Titik berat pembicaraannya untuk penduduk kota Mekah atau kota Madinah? Oh, ini titik berat pembicaraan surah atau ayat ini untuk penduduk kota Mekah. Maka digolongkan dia Makkiyah, walau jelas-jelas turunnya di Madinah. Karena pendapat yang kedua tidak melihat di mana letak turunnya surah atau ayat itu, tapi melihat dari titik berat pembicaraan ayat atau surah tersebut untuk penduduk mana dia. Maka sebaliknya hadirin, kalau surah atau ayat tersebut titik pembicaraannya tertuju untuk penduduk kota Madinah, meski turunnya di Mekah, digolongkan dia sebagai suratul Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Jadi dia nggak ngelihat di mana turunnya, tapi titik berat pembicaraan ayat itu. Ini kan kita ngaji tafsir toh, ya. Tahu kita Mekah Madaniyah, udah pokoknya turun di Mekah, ya Makkiyah lah tuh. Selama ini kan kita udah ngaji tafsir, ya harus ada pengembangan pengetahuan ataupun wawasan. Pendapat yang ketiga, suatu surah digolongkan Makkiyah atau Madaniyah, tidak melihat di mana turunnya, tidak melihat untuk penduduk mana ayat itu tertuju, surah itu tertuju, tapi pendapat yang ketiga menyatakan surah Makkiyah, surah-surah yang turun, ya surah-surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Nah, jadi kalau pendapat ketiga, titik berat pembicaraannya kepada hijrahnya Nabi. Jadi kalau ada surah-surah atau ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Makkiyah itu. Dan kalau ayat atau surah tersebut turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, digolongkan dia sebagai surah Madaniyah. Jelas? Berarti ada berapa pendapat? 3. Yang muktamad, yang kuat menurut mufassirin ahli tafsir, pendapat yang ketiga. Bukan pendapat yang pertama, Makkiyah itu ayat surah turun di Mekah. Madaniyah itu ayat surah yang turun di Madinah. Bukan. Tidak bergantung di mana turunnya. Tapi yang muktamad bergantung kepada hijrahnya Nabi. Kalau ayat surah itu turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Makkiyah lah dia. Kalau ayat surah itu turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, Madaniyah lah dia.
Dan ini yang muktamad. Makanya saya katakan tadi, walau dia masyhur, walau dia populer, pendapat yang masyhur yang mana tadi tuh? Yang pertama kan, Makkiyah itu surah ayat yang turun di Makkah. Madaniyah itu surah ayat yang turun di Madinah. Ini yang masyhur, populer. Tapi tidak setiap yang populer masyhur itu muktamad. Dari sini kita tahu hadirin, nggak setiap yang terkenal itu sering masuk TV pasti benar. Nah, paham tuh ya? Kita kan orang awam ini, tolak ukur kebenaran itu pasti melihat dari ketenaran. Betul apa enggak? Asal tenar, terkenal, sering tampil di TV, apa yang disampaikan pasti mesti benar, walaupun salah. Seolah-olah nggak boleh ada pembanding. Kalau ada pembanding dianggap, oh ini orang bodohnya ini. Kenapa? Ya dia kan nggak pernah masuk TV, itu kan sering masuk TV. Standar kebenaran kok melihat dari ketenaran? Enggak, ini kita belajar nih. Yang populer, yang masyhur tidak selamanya muktamad. Kan justru itu yang populer ya. Makkiyah itu yang turunnya di Mekah. Madinah itu yang turunnya di Madaniyah. Nah, walau streaming kalau ngaji sering, setiap ngaji streaming belum tentu yang nyampaikan ini pinter. Yang nyampaikan ini benar, bisa jadi ustadz-ustadz kampung ini jauh lebih alim. Ya, daripada yang sering tampil di YouTube, di streaming. Nah, macam kita-kita orang ini. Itu dia. Standar kebenaran itu tidak dilihat dari popularitas. Ya? Nah, tidak terlihat dari ketenaran. Yang tenar belum tentu benar. Ya? Baik. Banyak yang di YouTube itu kan Allah bersemayam di atas arasy. Tapi banyak kan di YouTube kan? Kan tenar berarti terkenal. Artis-artis banyak undang, betul apa enggak? Diundang, yang undang itu ya. Ya kalau sekelas Kiai Idrus Romli, artis-artis itu enggak ada yang undang. Nah, tapi kalau yang satu itu Allah bersemayam di atas arasy. Setiap perkara baru bid'ah kan gitu ya. Wah, itu sering diundang di TV, artis-artis. Kan tenar, populer, tapi tidak benar kan gitu. Nah, dari sini kita belajar kebenaran itu bukan dilihat dari ketenaran. Nah, itu Makkiyah. Jadi suratul Fatihah, pendapat yang muktamad, tergolong sebagai surah Makkiyah, surah yang turun di Mekah. Tapi ada 3 pendapat juga ini tentang suratul Fatihah. Sebagian pendapat mengatakan dia Makkiyah, turunnya di Mekah. Sebagian pendapat lagi mengatakan dia Madaniyah. Pendapat kedua. Ya, dikatakan di sini wakila madaniyatun. Satu pendapat mengatakan suratul Fatihah ini adalah surah yang tergolong Madaniyah. Bahkan yang mengatakan itu Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah, ya, Imam Mujahid, Imam Atha, Imam Ibnu Yasar itu berpendapat suratul Fatihah Madaniyah. Nah, yang mengatakan Makkiyah itu siapa? Ibnu Abbas, Qatadah, ya, Abul Aliyah. Nah, kalau Ibnu Abbas itu udah memang doa Nabi khusus ya kan? Untuk beliau didoakan sebagai ahli tafsir. Dah. Nah, jadi yang mana yang kuat Ustadz? Makkiyah apa Madaniyah? Kebetulan yang menyebutkan suratul Fatihah ini Madaniyah, sigatnya itu menggunakan sigat tamrid. Wakila itu namanya sigat tamrid. Sigat tamrid itu menunjukkan kaul doif. Jadi kalau kita belajar fikih, di kitab fikih kan ada sering tuh wakila. Itu namanya sigat tamrid. Ini kalau santri Jawa familiar ini. Istilah-istilah rumus fikih. Ya jadi kok pandai-pandaian pula Ustadz bilang itu doif. Tapi nggak disebut itu pendapat yang doif. Disebut kila, itulah menunjukkan dia doif. Namanya sigat tamrid. Ada sigatu tarjih. Ya, alal mu'tamad itu sigat tarjih. Ya, kila itu namanya sigat tamrid. Menunjukkan dia adalah pendapat yang doif, lemah. Nah, bahkan pendapat yang ketiga, nazalat marrotaini. Suratul Fatihah turun 2 kali katanya. Ya, marrotan di Makkah. Ya, furidotis sholah.
Hinat furidoti sholah. Ya. Satu kali turun di Mekah ketika diwajibkan sholat. Wa marotan bil madaniyah. Ya, kemudian satu kali turun di Madinah. Hina hawalatil kiblat. Waktu terjadi perpindahan kiblat. Jadi ada berapa pendapat? 3. Makkiyah, Madaniyah, Makkiyah, Madaniyah. Ya. Nah, kalau nggak mau pening yang mana? Makkiyah, Madaniyah aja Ustaz. Betul itu salah satu katanya, nggak gitu ya. Nah, yang muktamad Makkiyah. Ya, nah, yang muktamad Makkiyah. Nah, ya udah sampaikan aja lah Makkiyah Ustaz. Kita kan ngaji. Ya, nah, supaya banyak wawasan kita. Jadi kalau nanti ada yang bilang suratul Fatihah Madaniyah. Oh, ini nih yang kemarin disampaikan. Pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Imam Atha, Imam Ibnu Yasar. Itu mengatakan suratul Fatihah adalah Madaniyah. Nah, jadi kan nambah wawasan kita. Tapi yang muktamad suratul Fatihah ini termasuk Makkiyah. Dah paham nggak? Dah. Kemudian berapa jumlah ayat daripada suratul Fatihah ini? Sab'u ayatin. Jumlahnya ada 7 ayat. Cuma yang jadi persoalan, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, termasuk ayat dari suratul Fatihah atau tidak? Terjadi khilaf. Ya, terjadi perbedaan di kalangan ulama. Sebahagian pendapat menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari suratul Fatihah. Ayat pertama dari suratul Fatihah. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i di antaranya. Berarti ayat ketujuhnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin enggak masuk itu. Ya, nah, jangan pula dihitung amin ayat ke-8. Ya. Nah, dah. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Nah, ada juga pendapat yang menyatakan bahwasanya basmalah tidak termasuk ayat pertama. Berarti ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah tidak termasuk ayat pertama. Pendapat siapa di antaranya? Wa alaihi qiraatul madaniyah wal basrah wasyam wa fuqaha'uha wal auza'i wa malik. Ya, di antaranya itu pendapatnya ya ahli qiraat dari Madinah. Ya, ulama-ulama qiraah Al-Qur'an itu istilahnya namanya imamul qurra. Ya, kalau fuqaha itu a'immatil arba'ah, ya, imam yang 4. Berarti itu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya, imamul qurra. Saya belajar qiraat, guru saya dari Qatar. Ya, kami disuruh ngapal matan Syatibi. Ya, kemudian apa tuh Imam Jazari, matan Jazari. Ya, matan Jazariyah. Nah, jadi saya ingat waktu itu beliau baru pulang dari Qatar, kemudian kami kumpul, beliau bawa kitab baru. Nah, kitab baru ilmu qiraat. Saya disuruh baca kitab tersebut. Nah, di situ menjelaskan tentang qari. Kalau kita ini kan qari ini orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah dan bermacam-macam lagu ya. Ada bayati, nahwan, ya dan lain sebagainya. Nah, ternyata standar imamul qurra, standarnya imam-imam ahli qiraat, menyebut seseorang itu sebagai seorang qari, itu ternyata ada 3 tingkatan qari itu. Tingkatan qari yang paling rendah harus hafal Al-Quran dan menguasai 3 sanad qiraat. Kita aja di sini sanad sama Ustadz Awaludin Wasis, sanad qiraatnya apa? Imam Asyim ya kan? Riwayat Hafiz Thoriq Syatibi kan? Satu itu aja nak pecah kepala awak nak belajarnya. Ya, belajar nahu sorob sulit loh. Tapi jujur, saya kalau ditanya, selama Ustadz belajar ilmu apa yang paling sulit? Ilmu qiraat. Ya, makanya kalau ada orang ahli qiraat saya takjim. Karena susah itu, langkah itu. Ya, orang yang ahli.
Syukur kita di Kuala Tanjung ini ada ngaji ya, tahsin. Tahsinnya bukan sembarang tahsin, bersanad. Rugilah Bapak Ibu kalau tak ikut. Iya betul. Awak kan jauh, kalau tidak enggak juga datang mengaji awak. Ya. Nah, jadi di kitab itu disebutkan ya, standar imam Al-Quran, hafal ya. Orang yang hafal Al-Quran dan menguasai 3 sanad qiraah. 3 sanad, Imam Asyim riwayat Apes, imam ini, beserta torik-toriknya. Imam Asyim berapa? Riwayat Apes, toriknya berapa? Ayo yang belajar tahsin. Berapa riwayat? Imam Asyim riwayat Hafes, toriknya berapa? 2 kalau Imam Asyim. Yang masyhur adalah ya, 1 torik Syatibi, 1 lagi ada. 2 dia tuh. Ya, cuma yang sampai yang di Indonesia rata-rata yang Syatibiyah itu tadi. Imam Asyim riwayat Apes, torik Syatibi. Dah, torik tingkatan yang tengah-tengah, hafal Al-Quran, menguasai 5 sanad qiraah. 5. Baru qori yang tingkatan paling tinggi, ini yang betul-betul qori itu ya. Ya, adalah hafal Quran menguasai 7 sanad qiraah. Yang muktamad itu kan yang 7. 10, 12 pun ada, tapi masuk qiraat-qiraat syadz di dalamnya nanti. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ngapa dibaca alaihim? Ini ngaji tafsir ini itu nanti kentara dengan qiraat-qiraat itu. Nanti kita bahas semua pokoknya. Termasuk qiraah-qiraahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ya, qiraat apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Dah, ya, coba dibuat di sini kalau mengamuk orang kampung. Wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Ah, menyalah Ustaz nih. Esok-esok Pak Isa tak usah dibogi jadi imam. Wabil akhirati. Iya kalau riwayat Imam Asyim, riwayat Hafs, torik Syatibi. Riwayat lain ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita punya tuh kan? Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ya, tapi kalau tak ada sanad jangan dibuat-buat. Menurut Imamul Qurra itu haram. Ya. Wadduha wallaili idza saja. Nah, ada memang qiraah begitu, enggak salah tuh, betul. Dan itu termasuk qiraah yang sahih. Nah, lebih lengkapnya nanti tanya sama ya beliau yang lebih ahlinya. Nah, jadi qari itu 3 tuh tingkatannya menurut standarnya Imamul Qurra, ya, Imamul Qurra. Bahkan itu kalau belajar tahsin itu boleh dilagu-lagukan enggak sama beliau? Enggak ya kan? Bacanya itu dilagukan gitu. Boleh sama beliau ya? Saya kena pukul rotan. Biasa aja aku baca ya. Kau betulkan dulu bacaan kau baru belagu-lagu kau katanya. Ya kan, standar aja dia kan. Cuma kalau lah jadi imam sholat, model standar gitu aja, apa imamnya nih? Tak sodop. Padahal bacaan Qur'annya bersanad sampai Nabi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan tak sodap tuh begitu kan. Tapi orang awam kan tak tahu tuh. Gini imamnya pun cuma jauh-jauh dari Medan katanya kan gitu kan. Sodap lagi budak-budak kampung nih, berlagu-lagu kan gitu ya. Nah, ya. Tapi itulah baca Quran dengan suara yang indah. Ya, ada makomnya sendiri-sendiri dia. Nah, tadi kita membahas tentang qari menurut standar Imamul Qurra. Ya, nah, jadi imam-imam ahli qiraat, imam yang 7 itu istilahnya disebut namanya Imamul Qurra. Ya, nah, kalau a'immatil arba'ah, imam madhab yang 4. Nah, itu dia. Jadi ada istilah-istilah tersendiri. Nah, jadi menurut ya qiraah ahli Madinah, ya kemudian qiraah Basrah dan Syam, dan bahkan pendapat Imam Malik menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim pada suratul Fatihah itu bukanlah ayat dari suratul Fatihah. Bukan ayat dari menurut Imam Malik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti jadi 6 ayat Ustaz? Enggak, tetap ayat ke-6-nya Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ke-6. Ya, ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ayat ke-7-nya. Nah, kalau kita kan satu ayat itu kan, ayat ke-7 itu kan semuanya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ke-7 semuanya. Nah, itu dia. Makanya dalam fikih ada orang yang sholat baca basmalahnya jahar. Ya, berarti ikut pendapat Imam Syafi'i bahwasanya basmalah itu termasuk ayat pertama suratul Fatihah, jadi dibaca jahar. Makanya ini kan tauhid kita Miftahul Jannah pun lagi bahas basmalah dan alhamdulillah. Jadi nyambung itu nanti dia. Nah, tapi ada juga orang yang sholat baca basmalahnya itu sir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahnya yang jahar. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Tapi yang perlu kita ingat, ya, mereka tidak sependapat. Apakah basmalah termasuk ayat pertama dari suratul Fatihah? Mereka nggak sependapat. Tapi mereka sependapat, bahkan ijma, basmalah adalah firman Allah. Nah, jadi kalau ada orang sholat baca basmalahnya sir, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa tadi wak tak baca basmalah kuat? Iya, macam di Mekah. Loh, kenapa rupanya basmalah tua? Itu bukan firman Allah, murtad dia. Hati-hati, makanya jangan ikut-ikutan aja, wak. Ya, mentang baru umroh, ya, nak dirubah semuanya macam di Masjidil Haram. Beda lah, wak. Tuh. Kalau di sini azan sodop. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Kori-kori itu kan, apa namanya, cengkok-cengkoknya tuh. Ya, coba di sana, mana ada. Ya, saya pernah ajan ya kan di masjid saya. Tiba-tiba dimarahin. Oh, ajan kok banyak kali lenggok-lenggoknya kan gitu kan. Ya, datar aja. Tengoknya aja. Wah, itu kan ada lenggok-lenggoknya kan. Udah gitu aja. Oh, apalagi kalau orang Tanjung Baleh ya kan. Nah, sedap betul. Nah, jadi tak semua yang di sana bisa dipakai di sini. Ya. Esok Pak Isa jangan pakai basmalah lagi katanya. Mengapa? Tuh, atuk baru pulang umroh di Mekah tuh baca basmalahnya pulang. Ya, di sana tuh kan Pak Isa tempat lahirnya Islam.
Maka udah sepatutnya lah umat Islam di Indonesia merujuk ke sana. Nah, pandailah jawab Pak Isa. Iya tuh yang lahir di Mekah tuh sanan, bukan aja ya Islam aja, Abu Jahal, Abu Lahab juga lahir di sana. Nah, jadi kalau banyak kali protes mungkin adalah darah keturunan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, protes saja kerjanya. Nah, kadang ada orang sekarang ini mau praktis aja berpikir. Mengapa hari raya di Indonesia beda sama hari raya di Saudi? Mengapa puasa di Indonesia berbeda sama puasa di Saudi? Itulah dia tak belajar. Ya. Tempat terbit hilal itu beda. Baca hadis ya, kitab hadis Sahih Muslim, itu ada beberapa riwayat menyatakan di masa Nabi dan sahabat Khulafaur Rasyidin pernah beberapa kali terjadi perbedaan hari raya dan puasa. Madinah dengan Syam. Syam itu meliputi Syria, Irak yang sekarang ini. Pernah beda hari raya. Madinah dengan Mesir pernah berbeda puasa. Tapi para sahabat nggak kayak orang sekarang ribut, ya berantem, bisa nggak cakapan gara-gara beda? Ya, mereka nggak begitu, terima mereka. Di Madinah hari raya duluan, di Mesir besoknya nggak hari raya, lusa. Kitab Sahih Muslim buka. Ya, kalau nggak punya kitabnya datang ke pondok nanti cerita-cerita kita. Nah itu Madinah dengan Mesir, ya mana lebih jauh? Madinah Mesir atau Madinah Indonesia? Mana lebih jauh? Madinah Indonesia lebih jauh dari Madinah Mesir. Nah Madinah Mesir aja bisa beda hari raya, apalagi Madinah Indonesia. Jadi nggak bisa kita sama-samakan hadirin, ya. Karena sudah berbeda matla, tempat terbitnya hilal. Ya, bisa aja di Indonesia hari raya duluan, di Saudi belakangan. Bisa jadi nanti di Saudi hari raya duluan, Indonesia belakangan. Jadi cuman Ustaz, tunggu aja lah isbat, hasil isbat nanti. Yang ikut sidang isbat pandai-pandai. Ya, kalaulah kita orang pandai, mengapa tak sampai undangan isbat itu ke rumah kita? Nah, coba berpikir. Kalau Bapak Ibu mengerti betul tentang perhitungan Ramadan, perhitungan hari raya, maunya pasti Ibu Bapak diundang untuk isbat. Sampai enggak undangannya ke rumah Bapak Ibu? Nah, berarti orang bodoh gitu nih, tak paham. Makanya jangan memandai-mandaikan orang yang pandai. Ya, macam kita nih ikut aja lah. Fas'alu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun. Nah, ikut aja orang yang pandai. Ya, selesai. Inilah Pak Ustadz, entah apa kojo Menteri Agama, kebanyakan makan uang korupsi. Ya, maunya isbat itu dilakukan seminggu-seminggu mau raya. Ini esok nak hari raya, hari ini baru sidang isbat. Pandai pula dia. Hilal apa mau awak tengok coba? Seminggu, ya, seminggu sebelum Lebaran, seminggu sebelum puasa, hilal apa nak ditengok? Hah? Kan gitu? Hah? Oh, ahli hisab dia ya. Nah, untung saya ahli ru'yat, ya, ahli nengok-nengok. Kalau ahli hisab ya lah ya. Hisab maroko-roko. Tinggalkanlah merokok itu, tak ada gunanya. Hah? Apa? Tinggalkanlah. Itu banyak ulama-ulama wali-wali merokok. Uang tuh udah jadi wali baru merokok. Hah? Awak belum jadi wali dah merokok. Itu kata almarhum Kiai Maimun Jubair. Allah. Jadi wali-wali itu kadang udah terbuka hijab. Nah, kalau betul kumpul sama uang banyak, berbagai macam rupa ditengok dia. Ada rupa koroh. Orangnya manusia, tapi tengoknya kasyaf. Mengapa rupa koroh? Kan? Nah, mengapa rupanya B1, B2? Nah, jadi nggak tahan wali-wali itu. Nah, jadi dikerjakannya lah yang makruh supaya terhijab balik dia. Makanya merokok. Ya, awak belum lagi kasap dah merokok duluan, terhijab total dah. Ya. Makruh tuh, makruh. Tinggalkanlah merokok.
Hah? Tinggalkan merokok, polan-polan. Ya. Kalau ditanya, Ustadz, pendapat muktamad merokok itu apa? Makruh dalam mazhab Syafi'i. Ya, haram itu pendapat doif. Ya, cuma jangan jadi alasan. Ya. Nah, jadi saya kalau ditanya ya saya jawab makruh. Ya. Kalau saya merokok, saya bilang lah, ya, merokok itu hukumnya makruh, jamaah bisa bilang, iyalah orang Ustadz merokok, makruh lah Ustadz bilang, tapi ini saya tidak merokok. Ya, ketika ditanya apa hukum merokok, makruh. Memang itu yang muktamad secara fikih, ya. Nah, tapi dalam tasawuf itu yang makruh-makruh itu kan eloknya tinggalkan juga. Ya. Kalau dalam usul fikih, perintah itu kan ada dua. Kalau dia sifatnya tegas bermakna wajib. Kalau perintah itu tidak begitu tegas bermakna sunnah. Larangan juga demikian. Larangan Allah tuh kalau bermakna tegas itu haram. Larangan Allah kalau tak begitu tegas, maka hukumnya makruh. Pokoknya makruh dan haram sama-sama sesuatu yang dibenci Tuhan. Ya, sama-sama yang dibenci Allah. Ya, mudah-mudahan berkah majelis kita nih, orang-orang soleh yang hadir di majelis kita nih, apa-apa yang merokok, mudah-mudahan berhenti. Amin. Pak Isa udah berhenti? Pak Isa udah berhenti dia. Ya, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Pak Isa pokok berat, tapi berhenti dia. Yang penting tekad yang kuat. Kau marah ya, baru berhenti. Ya Allah. Dah, jadi itulah tentang basmalah tadi. Ya, ada dua pendapat. Menghitung basmalah sebagai ayat pertama suratul Fatihah dan tidak menghitung basmalah sebagai ayat pertama suratul Fatihah. Tapi mereka sepakat ijma basmalah termasuk bagian dari firman Allah. Maka kalau ada orang yang menganggap basmalah bukan firman Allah, kufur dia. Ya, wal iyadzu billah. Kemudian ayat pertama apa suratul Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah, kita tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kan sama kayak tauhid kan? Kita membahas tentang basmalah juga. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan huruf apa? Ba. Bismillah. Dibuka dengan huruf ba. Namanya huruf jar atau huruf khafad. Ya, huruf jar atau huruf khafad. Nah, faedah basmalah itu apa? Huruf ba pada basmalah. Ba-nya di situ berfaedah al-isti'anah. Memohon pertolongan. Jadi Bapak Ibu kalau naik kereta baca bismillah kan? Bismillah. Maka apa maknanya? Aku memohon pertolongan dan perlindungan dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi ada makna meminta perlindungan di situ. Ketika kita membaca basmalah dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, tujuan pertama mengharap keberkahan. Agar aktivitas yang kita lakukan itu mendapat berkah dari Allah. Nah, selain itu, selain mencari mengharap keberkahan, secara tersirat, kita juga memohon perlindungan kepada Allah ketika kita baca basmalah. Ketika melakukan satu perbuatan, kita memulainya dengan membaca basmalah, tentunya tujuan utama mengharap keberkahan. Betul apa tidak? Nah, selain itu makna tersirat, selain dari mengharap keberkahan dari Allah, kita juga berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlindungan, pertolongan dari Allah. Dari mana muncul makna pertolongan ataupun perlindungan itu? Dari huruf ba-nya itu. Ba dalam bahasa Arab bisa berfaedah al-musahabah, bisa berfaedah al-isti'anah dan lain sebagainya. Kebetulan ba pada bismillah ini itu berfaedah dengan faedah al-isti'anah. Nah, jadi ketika kita makan bismillah, selain kita mengharap keberkahan yang kita makan, kita juga membaca bismillah itu terjaga. Misalnya sakit minum obat. Ya, katanya obat dokter itu nggak bagus.
untuk fisik, untuk tubuh, untuk badan. Kan begitu. Ya, karena banyak mengandung kimia. Tapi yang namanya awak sakit minum obat. Supaya obat itu tidak jadi mudarat untuk tubuh kita, ada nih doa dikasih guru saya nih. Baca doanya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca itu. Jadi apa yang kita minum, apa yang kita makan, termasuk obat, tidak memberikan mudarat kepada tubuh kita. Ya. Ya. Nah, doa-doa tuh saya pernah saya minta doa. Yai, saya minta doa. Di Medan itu saya mengajar sering ke Tanah Karo pada waktu itu. Ya, kawan saya udah mati satu, lagi ceramah muntah darah meninggal. Betul. Ya, saya mintalah Kiai doa amalan. Nah, udah kamu baca aja doa makan itu apa? Allahumma barik lana fima rojaktana wakina azabannar. Oh, dan kira Kiai ini menjelenge. Ya. Nah, apa? Orang serius minta doa, mengapa doa makan dibogi? Ya. Nah, rupanya ya memang doa makan, tapi dipuasokan begini. Ya, suatu waktu kami pergi ke Gunung Tua. Ya, sama Bibjol, tahu ya? Bajol yang dulu sering ikut. Nah, jadi pas makan di rumah makan di Gunung Tua nih, apa istilahnya? Racun ya. Kono. Ya. Jadi apa namanya, gelas tuh air minum diajarin Kiai itu begini baca doa ini, pecah gelas tuh. Barulah awak yakin apa yang dibogi guru itu memang betul. Kadang kita nih yakin kita aja yang kurang. Ya, ada kisah apa namanya, murid asal mengaji terlambat. Udah mau selesai ngaji baru sampai dia ke majelis. Sehingga ditogolah daripada gurunya, kiainya. Tahu nih kalau mengaji, kenapa terlambat-terlambat aja? Cemanalah Pak Kiai, rumah saya di seberang sungai. Kalau nak mengaji, nak numpang sampan orang. Kalau tak ada sampan orang, berenanglah odan. Makanya kadang mengaji terlambat, baju pun basah kuyup, badan basah kuyup. Nah, terakhir kata si murid, kalau tidak Kiai, bagi saya amalan supaya saya tak perlu naik sampan. Berjalan di atas air. Kiai ini menjelenge. Oh, ada katanya. Kalau kau mau berjalan di atas air, baca Fatihah 11 kali. Tapi yakin katanya. Karena si murid ini betul yakin sama gurunya. Paling gurunya bercanda. Esoknya, ya, cepat dia datang. Tumben kau cepat datang. Mantap amalannya Pak Kiai katanya. Jadi amalan tuh coba. Kenapa yakinnya dia sama guru? Nah, kita itulah mengaji ini kita perlu yakin sama guru. Ya, kalau kita sudah tak yakin sama guru, ilmu itu tak akan sampai ke hati. Ya, itulah dia. Kalau kita udah tak yakin sama guru, ilmu itu tak akan sampai ke dalam hati. Ngaji tauhid, ngaji fikih. Kalau nggak yakin, nggak sampai ke hati itu. Ya. Nah, akhirnya ditanya gurunya, "Cemana pula?" Itulah amalan Pak Kiai semalam. Kalau nak menyeberang sungai, baca Fatihah 11 kali. Ya, berjalan di atas air. Apa kata kiainya? Kalau begitu kaulah jadi guruku sekarang, katanya. Kata gurunya, kata kiainya. Udah naik makom dia. Nah, artinya itu keyakinan kepada guru itu bisa menyebabkan makom kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia. Nah, itu kejadiannya dulu tuh, zaman dulu di Sungai Bengawan Solo. Ya, kisah nyata ya. Kisah nyata tuh. Kalau zaman-zaman dulu itu ya memang hebat-hebat betul. Nah, jadi baca bismillah ya supaya tidak mudarat tadi ya. Doa yang bagus, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala sama wa wasallam. Tapi dengan membaca bismillahirrahmanirrahim aja pun udah cukup juga sebenarnya. Karena pada bismillah itu huruf ba ada makna al-isti'anah itu. Memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah dari segala hal yang membahayakan, memudaratkan. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur dijaga dari gangguan setan. Kemudian rumahnya aman dari maling. Sholat subuh nggak akan pernah kesiangan. Nah, nanti baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 21 kali. Ya, sebelum tidur. Ya. Aman dari setan, sihir, ya, dan segala kawan-kawannya lah, apa namanya? Ya, maling, kebakaran, mati su'ul khotimah. Ya, 21 kali sebelum tidur. Ya, saya ijazahkan itu doa kepada jamaah semuanya. Dia amalin ya. Jangan asik minta amalan aja sama guru. Amalan yang semalam pun belum dibaca, dan jumpa ada lagi amalan cikgu. Kan gitu ya. Amalkan dulu yang itu, yang dikasih guru tuh amalkan dulu, baru minta lagi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dibaca berapa kali? 21 kali sebelum tidur. Ya. Kalau setelah subuh 21 kali juga. Ya 11 kali. Dipegang dengan telapak tangan hatinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya hatinya diberikan nur oleh Allah di hari itu. Nah, jadi kalau mau mengaji, lengket aja ilmu itu. Ya, kenapa? Karena hatinya udah diliputi oleh nur. Nah, ini kan orang kita nih, orang-orang mengaji. Tiap malam nggak pernah libur mengaji. Nah, jadi ikhtiarnya kita melalui doa itu habis sholat subuh, baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 11 kali. Ya, letak telapak tangan ini di dada supaya Allah beri nur ke dalam hati kita. Jadi kalau kita mengaji itu ilmu tuh gampang masuk, gampang ingat, tak lupa-lupa. Ini udah payah masuk, tak ingat, lupa-lupa. Ya kan gitu kan? Payah masuknya, udah masuk, tak ingat, lupa-lupa. Nah, ini sebaliknya daripada itu. Amalin, insya Allah. Ya, yakin, insya Allah macam bisa jalan di air itu tadi dia. Karena yakinnya dia sama apa yang dibagi oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nih perhatikan secara penulisan. Bismillah, bisminya ini disambung apa enggak? Tapi pada surah Al-Alaq, ada yang bawa handphone, coba lihat Al-Quran digital dari handphone. Bisminya itu pakai alif huruf ba-nya. Ya, coba. Ini kan nyambung semua nih kan, bismi. Ya. Kalau pada surah ya Al-Alaq itu bisminya itu ba-nya itu pakai alif. Pakai alif. Coba lihat, betul? Ya. Nah, kan secara penulisan beda sama bismillah. Bismillah ini kan nyambung. Ini kan pakai alif. Kenapa pula begitu? Oh, enggak dibagi tahu? Oh, enggak tidak. Kalau tidak enggak tak usah. Ya. Kan ya kan bismillahnya itu kan bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim nyambung apa enggak? Nyambung pada bismillah. Ya, tapi pada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika. Ya, ba pakai alif. Nah, kan udah beda secara penulisan. Jadi itu ada dua sisi penjelasan. Menurut ulama ahli imlak, ya ahli imlak, kalau bismillah ditulis sempurna, bismillahirrahmanirrahim, maka disambung ba, sin, mim. Kalau ditulis sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Tapi, kalau tidak sempurna, tidak lengkap bismillahirrahmanirrahim, maka penulisannya ba-nya itu pakai alif. Bismi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menurut ulama ahli imla. Kalau penjelasan dari si ulama ahli ilmu, ya, ulama ahli tafsir, posisi alif atau hamzah pada bismi, Iqra bismi rabbika, ada alifnya di situ. Posisi hamzah atau alif di situ tidak bermakna apapun. Kalau dalam kita belajar nahu namanya la mahallata minal i'rab. Nggak ada kedudukan i'rabnya, nggak jadi mubtada, nggak jadi khobar, nggak jadi apapun dia. La mahallata minal i'rab. Jadi kesimpulannya apa? Sehingga kalau dia termasuk la mahallata minal i'rab, nggak ada kedudukan apapun di situ, alif bisminya itu, berarti ya alif atau hamzah itu boleh ditulis, boleh juga tidak. Ya, boleh ditulis, boleh juga tidak. Nah, contohnya pada ayat Bismi Rabbika, Iqra Bismi Rabbika.
Ada alifnya? Ada. Dalam hadis juga ada falyazbahu bismillah. Apabila hendak menyembelih bismillah. Bismillahnya itu Nabi menyebutkan pakai alif. Ya, dalam hadis itu falyazbahu, apabila hendak menyembelih bismillah. Ya, ucaplah bismillah kata Nabi. Tapi penulisan bismillahnya itu bisbaknya itu pakai alif. Jadi boleh pakai, boleh enggak. Cuma menurut ulama ahli imla itu lebih jelas. Kalau ditulis lengkap bismillahirrahmanirrahim, maka enggak pakai alif. Jelas? Tapi kalau tidak lengkap pakai alif bismi. Baknya itu pakai alif. Itu menurut ulama ahli imla. Nah, baik. Ba itu huruf jar. Bismi ya, itu adalah berasal dari kata ismun. Ya, ismun. Nah, ismun itu asal katanya kalau menurut ulama Basrah, ya kalau kita berbicara bahasa Arab ya, nahwu, sorof, itu ada ulama Basrah, ada ulama Kufah. Sama kalau ngaji fikih Syafi'i, ada ulama Iraqiyun, ada ulama Khurasaniyun. Ya, tapi sekarang udah nggak ada itu. Ya, apa tadi? Iraqiyun dengan Khurasaniyun itu sudah melebur dia. Ya, baik. Kalau menurut ulama Basrah, ismun itu asal katanya sumuwi. Ya, sumuwi asal katanya. Kalau ulama Basrah, ulama Kufah wasama, ismun kan bismi. Ya, baknya itu tadi kan huruf jar. Kemudian bismi. Asal katanya adalah ismun, cuma pada bismillah alifnya dibuang. Ya, paham ya? Nah, asal katanya bismillahirrahmanirrahim. Cuma pada bismillahirrahmanirrahim alif pada ismun itu dibuang, jadilah bismillah. Supaya ngerti ini. Ya. Nah, kan belum pernah kita ngebahas bismillah begitu ya. Dari sisi perspektif ilmu nahwu sorofnya, ilmu bahasanya. Nah, inilah kita jelaskan. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu asalnya biismillahi. Nah, cuma alifnya dibuang, jadilah bismillah. Nah, jadi tetap ya biisminya itu asal katanya adalah ismun. Nah, ismun itu kalau menurut ulama Basrah asal katanya sumuwi. Kalau ulama Kufah wasamma yang artinya adalah al-ulu, tinggi. Nah, jadi bismillahi, aku memohon pertolongan dengan nama Allah yang maha tinggi. Dari mana ada muncul tingginya di itu, makna tinggi? Dari kata ismunnya itu tadi. Nah, itulah dia barangkali seperti itu. Baik, jadi boleh pakai alif, boleh tidak pakai alif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat ismunnya tidak pakai alif. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada alifnya di tengah-tengah ba itu. Antara ba dengan ismun. Kenapa? Karena menurut ulama ahli imla. Bahwa kalau ditulis bismillahirrahmanirrahim lengkap. Maka alifnya nggak dipakai. Tapi kalau bismi tidak lengkap. Tidak sempurna. Baru pakai alif. Buktinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak alif ismunnya? Nggak ada. Tapi iqra bismi rabbika. Nah, ada nggak alifnya? Ada. Karena nggak lengkap bismillahirrahmanirrahim. Cuma ngambil bismi rabbika. Nah, cuma ngambil kata ismunnya itu. Nah, supaya itu. Kadang ada yang mau nanya itu. Ya, nah, namanya ngaji tafsir. Kenapa nih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pakai alif. Iqra bismi rabbika tidak pakai alif. Jawabannya dua-duanya boleh. Tapi kalau mau ditulis lengkap, dia pakai bismillahirrahmanirrahim, tidak pakai alif. Tapi kalau nggak lengkap, pakai alif dia. Seperti iqra bismi rabbika. Dah. Saya rasa untuk bahasan tafsirnya sampai situ dulu.